Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Habib Akbar Ariski dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan case stat yang ada di BPCA seperti laporan saya kemarin di tugas kajian. Oke, pertama di sini ada current valuation. Current valuation adalah konteks investasi saham merujuk pada nilai wajar saham yang dihitung oleh investor untuk mengevaluasi apakah harga saham ini tersebut terjual murah ataupun mahal. Sedangkan current PE ratio adalah rasio antara harga saham saat ini dengan laba per saham yang diharapkan dalam setahun ke depan. Sedangkan untuk current PE ratio TTM adalah rasio antara harga saham saat ini dengan laba per saham yang dihasilkan oleh perusahaan dalam 12 bulan terakhir. Nah, untuk forward PE rasio adalah rasio antara harga saham saat ini dengan perkiraan laba per saham yang diharapkan dalam periode waktu tertentu ke depan. Sedangkan untuk IHSG PE rasio TTM median adalah rasio harga saham terhadap laba per saham untuk indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk earning yields TTM itu adalah rasio antara laba per saham dalam 12 bulan terakhir dengan harga saham saat ini. Sedangkan untuk current price to sales TTM adalah rasio ini mengukur hubungan antara harga saham suatu perusahaan dengan penjualan per share. Dengan metode ini, dengan metode TTM. Sedangkan untuk current price to book value yang ini adalah rasio ini mengukur hubungan antara harga saham suatu perusahaan dengan nilai buku per share dengan metode TTM juga. Sedangkan untuk current price to cash flow TTM adalah rasio ini mengukur hubungan antara harga saham suatu perusahaan dengan kemajuan dalam bentuk tunjangan sebenarnya per share dengan metode TTM. Sedangkan untuk current price to free cash flow adalah rasio ini mengukur hubungan antara harga saham saat ini dengan aliran kas bebas per saham dengan 12 bulan terakhir. Sedangkan F to EBIT TTM adalah rasio ini mengukur hubungan antara nilai perusahaan dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi dalam 12 bulan terakhir. Untuk PEG rasio adalah valuasi yang mengukur hubungan antara rasio harga terhadap laba dengan tingkat pertumbuhan laba perusahaan. PEG rasio 3 year adalah PEG rasio yang dihitung berdasarkan pertumbuhan laba perusahaan dalam 3 tahun terakhir. PEG forward adalah PEG rasio yang dihitung berdasarkan perkiraan pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. Nah, di sini kita akan bahas per share. Apa sih per share itu? Per share adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan atau valuasi saham perusahaan per lembar saham. Current EPS TTM. Current EPS TTM adalah rasio yang mengukur laba bersih perusahaan per lembar saham yang beredar. Current EPS annualis adalah mengacu pada laba per saham yang diharapkan dalam setahun ke depan. Revenue per share TTM adalah
Rasio ini mengukur pendapatan perusahaan per lembar saham yang beredar dalam 12 bulan terakhir. Cash per share quarter adalah rasio ini mengukur jumlah uang tunai perusahaan per lembar saham yang berada dalam satu kuartal. Current book value per share. Current book value per share adalah rasio ini mengukur nilai buku perusahaan per lembar saham yang beredar. Free cash flow per share TTM adalah rasio ini mengukur aliran kas bebas perusahaan per lembar saham yang beredar dalam 12 bulan terakhir. Kemudian berikutnya ada solvensi. Solvensi adalah kemampuan suatu perusahaan atau entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Nah, di sini ada current rasio quarter. Apa itu? Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangan jangka pendek dengan aset lancar. Untuk quick ratio quarter adalah indikator kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan jangka pendek menggunakan aset yang paling liquid. Sedangkan untuk debt to equity ratio quarter adalah rasio ini mengukur hubungan antara nilai perusahaan dan nilai saham. Untuk LTD atau equity quarter adalah rasio ini mengukur hubungan antara nilai perusahaan dan nilai saham. Total liabilities equity quarter itu adalah rasio ini mengukur hubungan antara total kewajiban perusahaan dan nilai saham. Total debt atau total aset quarter adalah rasio ini mengukur hubungan antara total uang perusahaan dan total aset perusahaan. Untuk financial leverage adalah mengukur tingkat kelebihan perusahaan dalam menggunakan hutang untuk menggenerasi keuangan. Interest coverage (TTM) itu adalah rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dari hutang bersih sebelum maturity. Admin score modified. Free cash flow quarter. Free cash flow quarter adalah aliran kas bebas perusahaan tersedia untuk membayar kewajiban lain, investasi, atau untuk dibayarkan. Sedangkan admin score modified adalah skor yang menilai risiko kehabisan suatu perusahaan. Kemudian ada di manajemen effectiveness adalah kemampuan manajer dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam tim atau departemen mereka. Di sini ada return on asset (TTM). Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dan ini untuk return on equity (TTM). Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Dan untuk return on capital employed (TTM), rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba. Sedangkan untuk return on invest capital yang TTM, rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba. Di sini ada day sales outstanding quarter adalah metrik keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk menerima pembayaran setelah melakukan penjualan. Ini ada days inventory quarter. Itu adalah rasio ini mengukur berapa lama perusahaan membutuhkan untuk menjual persediaan. Yang days payable outstanding quarter, rasio ini mengukur berapa lama perusahaan membutuhkan untuk membayar hutang. Cash conversion cycle
Rasio ini mengukur berapa lama perusahaan membutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas, receivable turnover quarter. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan uang dari penjualan kredit, aset turnover TTM. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Inventory turnover TTM. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya. Oke, kemudian ada di net income dan revenue. Net income juga dikenal sebagai laba bersih. Adalah pendapatan suatu entitas dikurangi dengan biaya pokok penjualan. Kayak ini, period. Period adalah jangka waktu tertentu atau masa. Ini 2023, 22, dan 21. Eh, Q1. Q1 itu apa? Ini adalah singkatan dari kuartal 1 atau kuartal 1 yang merujuk pada periode 3 bulan pertama dalam tahun keuangan. Q2 adalah singkatan dari kuartal 2 atau kuartal 2 yang merujuk pada periode 3 bulan kedua dalam tahun keuangan. Sedangkan untuk Q3 adalah singkatan dari kuartal 3 atau kuartal 3 yang merujuk pada periode 3 bulan ketiga dalam tahun keuangan. Sedangkan untuk Q4 adalah singkatan dari kuartal 4 atau kuartal 4 yang merujuk pada periode 3 bulan ketiga dalam tahun keuangan. Nah, ini ada annualize. Annualize apa? Adalah istilah yang merujuk pada suatu data atau angka yang dihitung atau disesuaikan untuk mencerminkan atau diestimasi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini ada TTM-Q3. Ini tuh apa? Istilah yang digunakan untuk menggambarkan data kinerja perusahaan selama 12 bulan terakhir. Ini ada most recent quarter. Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data kinerja perusahaan selama periode waktu terbaru dalam tahun keuangan. Market cap. Market cap adalah ukuran nilai keseluruhan pasar dari sebuah perusahaan. Enterprise value adalah ukuran nilai total dari sebuah perusahaan yang mencerminkan nilai pasar perusahaan berdasarkan harga pasar saat ini. Current share outstanding adalah jumlah saham yang saat ini beredar di pasar dan dimiliki oleh investor. Nah, di sini ada profitability. Profitability adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Ada gross profit margin quarter. Adalah rasio ini mengukur persentase laba kotor pada penjualan. Operating profit margin quarter adalah rasio ini mengukur persentase laba operasional dari penjualan. Net profit margin quarter adalah rasio ini mengukur persentase laba bersih dari penjualan. Kemudian ada di growth. Growth itu apa? Yang di revenue. Itu adalah per quarter year growth. Adalah pertumbuhan pendapatan kuartalan. Mengacu pada peningkatan pendapatan perusahaan dalam suatu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Gross profit, quarter year growth. Ini adalah pertumbuhan laba kotor kuartal mengacu pada peningkatan laba kotor perusahaan dalam suatu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Net income, quarter year growth, adalah pertumbuhan laba bersih kuartalan mengacu pada pengangkatan laba bersih perusahaan dalam suatu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Dividen adalah bagian keuangan perusahaan yang disebutkan kepada pemegang saham sebagai rekomendasi dari perusahaan. Nah, dividen itu apa? Adalah pembayaran yang
dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Dividen TTM adalah jumlah total dividen yang dibayarkan oleh perusahaan selama 12 bulan terakhir. Payout ratio adalah rasio yang mengukur persentase dari laba bersih perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dividend yield adalah rasio yang mengukur persentase dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam 1 tahun terakhir dibandingkan dengan harga saat ini. Latest dividend ex-date adalah tanggal terakhir dari mana seorang harus membeli saham perusahaan untuk memenuhi syarat menerima dividen terbaru. Nah, ini ada market rank. Market rank adalah posisi ordinal dari suatu merek atau perusahaan di pasar ketika persaing diatur berdasarkan ukuran dengan I merupakan yang terbesar. Oke, ini ada Piotrowski F-score. Ini adalah angka kemampuan perusahaan untuk menilai posisi kekuatan finansialnya. EPS rating adalah skor yang diberikan oleh investor bisnis yang mengukur pertumbuhan keuangan perusahaan. Relative strength rating adalah skor yang berkisar dari 1, itu terburuk, hingga 99 yang terbaik, yang mengukur kinerja harga saham sepanjang 12 bulan terakhir. Rank, yang market cap, adalah valuasi pasar kumulat perusahaan yang dihitung dengan menghalui jumlah total saham yang dimiliki oleh perusahaan. Rank, yang current P/E ratio TTM, adalah rasio harga saham terhadap laba per saham yang menggunakan nilai laba per saham sebesar 1 tahun mendatang. Rank, yang earning yield, adalah rasio yang mengukur hubungan antara harga saham dan laba per saham. Rank, P atau S, adalah rasio harga saham terhadap ukuran perusahaan. Rank, P atau B, adalah rasio harga saham terhadap nilai berkesan perusahaan. Rank, near 52 weakness high. Ini menggambarkan perusahaan yang mendekati 52 minggu terakhir, 52 minggu terendah atau dekat dalam 52 minggu terakhir. Di sini ada income statement. Ini adalah laporan laba rugi, salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang menjadikan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Ini ada revenue TTM, adalah pendapatan total perusahaan selama 12 bulan terakhir. Untuk gross profit TTM adalah selisih antara pendapatan perusahaan dan biaya langsung produksi selama 12 bulan terakhir. EBITDA TTM adalah laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi selama 12 bulan terakhir. Net income TTM adalah laba bersih penjualan selama 12 bulan terakhir setelah mempertimbangkan semua biaya dan pengeluaran. Oke, di sini ada balance sheet. Balance sheet adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada periode waktu tertentu. Di sini ada cash quarter. Ini adalah mengacu pada jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Untuk total asset quarter adalah jumlah total aset perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Total liabilities yang quarter adalah jumlah total kewajiban perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Working capital quarter adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Total equity adalah jumlah total ekuitas perusahaan yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Long term debt yang quarter adalah jumlah total utang jangka panjang perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Short term debt quarter adalah jumlah total utang jangka pendek perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Total debt quarter
adalah jumlah total uang perusahaan pada akhir kuartal tertentu, mencakup utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Net debt quarter adalah selisih antara total utang dan total kas perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Cash flow statement adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan selama periode waktu tertentu. Cash from operation TTM adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan oleh perusahaan dari operasi bisnisnya selama 12 bulan terakhir. Cash from investing TTM adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan untuk investasi selama 12 bulan terakhir. Cash from financing yang TTM adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan pendanaan selama 12 bulan terakhir. Capital expenditure TTM. Ini adalah jumlah total uang yang dihabiskan oleh perusahaan untuk membeli atau memperbaiki aset tetap selama 12 bulan terakhir. Free cash flow TTM adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan oleh perusahaan setelah memperhitungkan pengeluaran modal dan biaya operasional selama 12 bulan terakhir. Ada price performance. Price performance adalah konteks keuangan dan pemasaran umumnya yang mengacu pada hubungan antara harga produk atau jasa dan nilai yang diberikan kepada konsumen. Satu week price return adalah metrik keuangan yang menunjukkan persentase perubahan harga saham atau indeks selama 1 minggu terakhir. 3 month price return adalah metrik keuangan yang menunjukkan persentase perubahan harga saham atau indeks selama 3 bulan terakhir. 1 month price return pengertiannya sama seperti tadi, dan ini adalah 1 bulan terakhir. 6 month price return sama seperti tadi, dan ini untuk 6 bulan terakhir. 1 year price return sama seperti tadi, dan ini untuk 1 tahun terakhir. 3 year price return sama seperti tadi, dan ini adalah untuk yang 3 tahun terakhir. 5 years price return sama seperti tadi juga, ini untuk yang 5 tahun terakhir. Untuk yang 10 years price return sama, ini untuk 10 tahun terakhir. Year to date price return ini adalah metrik keuangan yang menunjukkan persentase perubahan harga saham atau indeks sejak awal tahun hingga saat ini. 52 week high. Ini adalah metrik keuangan yang menunjukkan harga terendah yang dicapai oleh saham atau indeks selama 52 minggu terakhir. 52 week low. Ini adalah metrik keuangan yang menunjukkan harga terendah. Kalau yang week high ini adalah harga tertinggi yang dicapai oleh saham atau indeks selama 52 minggu terakhir, sedangkan yang week low adalah harga terendah yang dicapai oleh perusahaan atau indeks selama 52 minggu terakhir. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.